bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Sarpiani dengan NIM 230103026 dan kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mengajar. Ada banyak sekali metode-metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mengajar. Nah, salah satunya adalah metode cerita. Metode cerita adalah salah satu cara penyampaian informasi, pelajaran atau nilai melalui kisah-kisah yang disampaikan secara verbal. Metode ini bertujuan untuk menarik perhatian, mempermudah pemahaman dan memberikan pesan yang mudah diingat. Rasulullah SAW seringkali menggunakan metode ini dalam penyampaian ajaran Islam, baik berupa akhlak, hukum atau konsep kehidupan. Cerita yang digunakan Rasulullah tidak hanya berupa cerita dari kisah nyata, tetapi juga perumpamaan atau tamsil untuk memberikan gambaran kepada pendengar tentang konsep secara lebih konkret. Nah, cara Rasulullah SAW mengajar dengan metode cerita ini adalah dengan pertama, menggunakan kisah nyata. Rasulullah SAW seringkali menggunakan kisah-kisah dari sejarah umat sebelumnya, seperti kisah para nabi-nabi terdahulu atau peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Contohnya, pada salah satu kisah Ashabul Kahfi atau pemuda dalam gua untuk mengajarkan keteguhan iman. Nah, yang kedua, dengan cara menggunakan perumpamaan atau tamsil. Rasulullah SAW juga membuat analogi atau perumpamaan untuk menjelaskan konsep abstrak. Contohnya, beliau menggambarkan pentingnya sedekah dengan kisah seseorang yang menanam satu biji dan tumbuh menjadi pohon besar dengan banyak cabang yang menghasilkan buah. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah nomor 261. Nah, yang ketiga, yaitu dengan menghubungkan kehidupan nyata pendengar. Rasulullah SAW seringkali menyesuaikan cerita dengan situasi dan kebutuhan audiensnya. Contohnya, ketika para sahabat bertanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menjawab dengan cerita atau contoh yang sesuai dengan keadaan mereka. Yang keempat, dengan menggunakan dialog dalam cerita. Rasulullah tidak hanya bercerita secara sepihak, tetapi juga melibatkan audiens dengan pertanyaan atau dialog. Ini membuat suasana pembelajaran menjadi lebih hidup. Contohnya, dalam hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka juga berdialog dengan Allah melalui doa berdasarkan amal baik mereka. Nah, yang terakhir yaitu dengan cerita sebagai solusi masalah ketika sahabat menghadapi kesulitan. Rasulullah SAW seringkali memberikan solusi dengan menceritakan pengalaman atau kisah dari masa lalu yang memiliki kemiripan dengan masalah mereka. Salah satu hadis yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan untuk mengajar Rasulullah SAW ini adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Kana Nabi SAW yuhadditsuna majlisan bil kalimatihi walau arada ay yu'addaha adaha," yang artinya Nabi SAW biasa berbicara kepada kami di suatu majelis dengan cerita atau kisah, dan jika seseorang ingin menghitung isi ceritanya, maka dia bisa menghitungnya. Makna atau maksud dari hadis ini adalah Rasulullah SAW seringkali menyampaikan pelajaran dalam bentuk kisah atau cerita yang singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Kisah-kisah yang diceritakan oleh beliau adalah kisah yang mudah diingat dan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana.
Metode ini dapat juga digunakan atau diterapkan di pembelajaran sekolah, yaitu dengan cara, yaitu yang pertama membuka pelajaran dengan cerita yang relevan untuk menarik perhatian siswa. Nah, yang kedua, yaitu dengan menyisipkan cerita pendek untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan kisah inspiratif untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Keunggulan dari metode cerita ini adalah yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, untuk memudahkan siswa untuk membangkitkan minat belajarnya. Yang ketiga, untuk menyentuh hati, yaitu cerita yang emosional atau bermakna mendalam lebih mudah dipahami. Terus yang dengan metode cerita yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita juga dapat menerapkannya dalam pembelajaran matematika. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan metode cerita pada pembelajaran matematika adalah salah satunya pertama, kita bacakan misalnya ada salah satu contoh soal di sini. Nah, kita bacakan dulu cerita atau contoh soal yang pertama. Vina dan Dita berbagi buku-buku. Vina membeli 2 buku matematika dan 1 buku bahasa. Sedangkan Dita membeli 1 buku matematika dan 2 buku bahasa. Total harga belanjaan Vina adalah 30.000 dan total belanjaan Dita adalah 28.000. Nah, soalnya berapa harga masing-masing buku matematika? Nah, setelah kita menjelaskan atau membacakan cerita kepada siswa, langkah selanjutnya adalah menanyakan kepada siswa terkait cerita ini. Misalnya, menanyakan berapakah dari cerita ini, berapakah harga masing-masing buku matematika yang dibeli oleh kita. Nah, langkah ketiganya adalah dengan menjelaskan soal yang ada di sini, yaitu dengan metode eliminasi. Nah, di sini kita punya 2 persamaan di sini. Persamaan satu yaitu Vina dengan membeli 2 buku matematika dan 1 buku bahasa. Sama persamaan 2 yaitu kita dan membeli 1 buku matematika dan 2 buku bahasa. Sekarang kita misalkan kalau X itu sama dengan buku matematika. Buku matematika. Sedangkan Y itu sama dengan buku bahasa. Nah, dari soal ini kita dapat 2 persamaan, yaitu persamaan pertama, kan Vina membeli 2 buku matematika dan 1 buku bahasa, berarti 2X plus Y sama dengan total belanjaan Vina kan tadi 30.000, tadinya 2X plus Y sama dengan 30.000. Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, persamaan kedua yaitu Dita yang membeli 1 buku matematika dan 2 buku bahasa, berarti X plus 2Y sama dengan dan totalnya itu 28.000. Bisa dijelaskan nggak? Mengalihkan persamaan kedua ini dengan 2, jadinya X plus 2Y sama dengan 28.000 itu dikali 2, jadinya X kali 2 kan sama dengan 2X, 2X plus 2 dikali 2Y sama dengan 4Y sama dengan 28.000 dikali dengan 2 itu sama dengan 56.000. Ini kita mendapatkan persamaan ketiga. Jadi hasil kali 2 dikali persamaan kedua. Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan tiga ini dengan persamaan yang pertama. Artinya 2x plus 4y dikurangi 2x plus y sama dengan 56.000 dikurangi 28. Dikurangi 30.000. Nah, sini hasilnya bakalan jadi 3D sama dengan 26.000. Nah, hasil dari pengurangan dua persamaan ini mendapatkan 3D sama dengan 26.000. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai D, ini dia sama dengan 26.000 dibagi dengan 3. Y sama dengan 8,666. Kita ambil ya. Nah, ini kan kita udah temukan nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai X. Tinggal masukkan ke salah satu persamaannya. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama. Jadinya persamaan pertama itu tadi 2X plus
Nilai ini kan sudah diketahui ya sama 8,666. Jadinya 2x plus 8,666 sama dengan 30. Selanjutnya 2x sama dengan 30.000 dikurangi dengan 8,666. Ini 2x sama dengan 21,333. Ini hasil pengurangan 20.000 dikurangi 8,6 adalah 21,33. Jadinya x sama dengan 21,333 dibagi dengan 2. X sama dengan 10,667. Ini adalah hasil dari persamaan yang sudah kita dapatkan. Jadi tadi kan ditanyain berapa harga masing-masing buku matematika. Jadi harga buku matematika itu kan kita misalkan sebagai X, jadinya harga masing-masing buku matematika itu adalah 10.667. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.